apakah dia beneran atau tidak. Memang lagi-lagi dalam segala hal ya, termasuk pun dalam kemarin isu COVID-19, bukan isu lagi, tapi kita sama-sama mengalami. Dan masyarakat mayoritas kita terbelah memang. Ada yang meyakini bahwa itu beneran adanya, ada yang meyakini itu adalah konspirasi dari elit global untuk kemudian membuat sebuah kondisi yang mereka lalu jualan obat kan begitu. Ya, tentu kita ini pribadi ya, tentu pendapat pribadi. Kalau saya punya prinsip bahwa kita sebagai warga negara dalam sebuah lingkup warga negara dalam sebuah negara, maka kemudian ada beberapa yang layak untuk menjadi patokan. Yang pertama, dan itu sesuai yang disampaikan juga oleh Nabi, bahwa ada yang namanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, definisi ulil amri inilah yang kemudian sampai terkini masih menjadi bahan perdebatan, masih menjadi bahan ikhtilaf, masih menjadi bahan karena ada ruang-ruang pendapat yang banyak di situ. Pertama, definisi ulil amri. Kalau kita mengklaim bahwa pejabat kita, struktur lembaga negara kita adalah patokan kita sebagai ulil amri, maka selama mereka kemudian tetap dalam koridor yang dibenarkan dan tidak melanggar, tentu kita harus taat. Dan kemudian itu konsekuensi dari kita sebagai warga negara yang baik, gitu kan. Tapi kalau kemudian kita tidak mengakui bahwa ulil amri adalah definisi dari kelembagaan negara yang sekarang definitif, itu nanti menjadi problem tersendiri. Contohnya apa? Contohnya kawan-kawan yang mengambil jalan ekstrim untuk kemudian bilang bahwa pejabat ini, lembaga ini togut. Togut itu istilah untuk kemudian kafir. Mereka tidak berlandaskan Quran dan Sunnah kan begitu kan katanya. Dan sistem negara kita yang demokrasi ini adalah produk dari budaya barat, kafir juga. Maka segala hal yang ditelurkan oleh sistem demokrasi maka menjadi batal adanya dan tidak ada ketaatan dalam kebatilan gitu. Tapi kita tentu kemudian mengambil tidak se-ekstrim itu. Kita mengakui bahwa karena ini jauh nih, nanti pembahasannya akan menjadi panjang terkait dengan konsep negara, konsep ulil amri itu sendiri. Bagi teman HTI, Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan karena bertentangan dengan falsafah dasar negara ini, mengatakan bahwa sistem negara demokrasi itu tidak benar, yang benar adalah sistem khilafah, kata mereka kan gitu. Nah, tentu kita boleh dong kemudian menanyakan lagi khilafah yang seperti apa. Mereka pun mutar-mutar tuh jawabnya. Karena kalau kita merujuk kepada sejarah, tidak ada sistem negara yang ditentukan oleh Rasul bahwa harus seperti ini, itu tidak ada. Itu kalau kita beneran kaji tidak ada. Mulailah dari Rasul menjabat. Rasul menjabat bikin negara, bikin aja gitu, bikin, menunjuk wazir-wazirnya, pembantu-pembantunya, lalu berpindahlah sistem kelembagaan negara itu kepada Khulafaur Rasyidin yang 4 tuh. Empat-empatnya pun semuanya berbeda tata caranya. Abu Bakar lewat perundingan tuh musyawarah, awalnya orang-orang Ansor ngumpul di sebuah tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah, ruangan. Mereka bilang kita harus mengangkat nih pemimpin, sebab kepemimpinan itu nomor 1 ternyata dalam sistem kita bermuamalah Islam nih. Sholat nanti dulu gitu kan. Bahkan Nabi belum dikuburkan, orang tuh sudah rapat. Sebab kalau tidak ada pemimpin itu bubar tuh nanti, tidak ada yang mengatur mereka. Maka kepemimpinan itu nomor 1. Sehingga berkumpul mereka dan mereka sebenarnya sepakat kita akan mengangkat tokoh kita yang namanya Sa'ad bin Ubadah sebagai presiden pengganti Rasul. Datanglah Umar, Abu Bakar sama Ubaidillah, siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah datang nih bertiga, lalu ke tempat kumpul itu bilang, wahai orang Ansor. Abu Bakar bilang nih, bukankah engkau tahu bahwa nahnul umara, kita orang Quraisy nih, itu sudah dicap oleh Nabi bahwa nahnul umara, kita nih pemimpin-pemimpin. Wa antumul wuzara, dan kalian adalah wazir, menteri, pembantu.
Dari dulu konsep bernegaranya Nabi itu gitu. Orang Quraisy itu yang layak jadi pemimpin, kalau bahasa kita sederhananya adalah darah biru gitu. Gen-gen kepemimpinannya orang Quraisy itu kuat sekali dan layak memang jadi pemimpin. Orang Madinah jadilah pembantu, maka pemimpin pembantu saling menyatu menjadi sebuah kepemimpinan yang kuat. Terpilihlah. Kata Abu Bakar gini, di saya bersama nih dua, ada Umar, ada Abu Ubaidah. Pilihlah salah satu di antara dua orang ini. Maka siapapun yang antum pilih, mereka layak menjadi pemimpin kalian. Mendengar nama Umar, dengar nama dia disebut, kaget dia, jenggirat kan. Jangan-jangan kan tadi gitu. Dia berdiri spontan lalu diangkatlah tangan Abu Bakar. Dengan ini saya membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Umar nih kadang begitu dia. Langsung tuh yang lain lah, gimana nah, orang kalau ditanya Umar jiper juga kan, oh iya setuju nah ini setuju semua. Terpilihlah Abu Bakar. Maka proses terpilihnya Abu Bakar bukan demokrasi, bukan voting, musyawarah dulu, nah ujung-ujungnya aklamasi. Nanti berbeda ketika proses penunjukan Umar itu ketika Abu Bakar sakit ditunjuk dia, pokoknya Umar jadi dia. Umar terbunuh kan, pindahlah ke Utsman. Nah Utsman ini di masa Umar dibikin namanya Ahlus Syuro. Itulah yang kemudian diadopsi oleh banyak organisasi. NU punya namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahwa 9 orang. Ada yang 99 orang. Majelis Syuro. Untuk bermusyawarah, berunding, dan dia tidak voting dia. Berunding sampai ketemu satu nama, muncul yang terkuat Ali sama Utsman, terkuat tuh, muncul dua, akhirnya terpilih Utsman terbunuh gonjang ganjing, Ali muncul di baiat, tapi tidak semua setuju. Kelompok Muawiyah membelot kan, saya tidak mau Ali, bikin dia tandingan. Maka kalau kita dengar sejarah ini balik lagi ulil amri ya. Kalau teman-teman HTI mengklaim bahwa ala khilafati alaman haji nubuah, maka yang mana dulu konsepnya, berundingkah, ditunjukkah? Karena nanti ketika masuk ke Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani itu beda lagi. Dia turun temurun tuh, anak jadi raja, anak jadi khilafah gitu tuh. Nah, maka kita bernegara bukan lagi membahas tentang sibuk demokrasi produk barat maka batil togut tidak layak untuk dituruti, enggak. Kita berada pada kemudian kesimpulan ulil amri kita ya sistem bernegara saat ini yang sedang ada kita di dalamnya begitu. Tidak ada lagi perdebatan, capek pula bolak-balik di situ. Tapi balik masuk tadi, apakah kemudian layak pemerintah ini untuk memberikan statement bahwa ini wabah, kalian harus begini? Ya konsekuensi logis akhirnya dari ketaatan tadi berubah menjadi sebuah ketundukan. Apa yang disampaikan pemerintah ya kita ikuti, walaupun mungkin dalam hati kecil ya saya agak ragu-ragu juga sebenarnya. Ini kayaknya permainan, ya bisa jadi. Kalau kita tengok akhirnya kan kebongkar juga kan bagaimana Bill Gates dengan proyeknya gitu kan. Cuma kita nih berada dalam kondisi ya kalau kita melawan yang ada malah kita sendiri yang akhirnya jadi pesakitan gitu loh. Ya, itu satu. Yang kedua, kemudian adalah terkait keyakinan itu sendiri ya. Contohnya kayak vaksin loh, Pak Asad. Vaksin itu dari dulu itu ada pro dan kontra. Saya termasuk vaksin anak. Anak itu kan ada posyandu tuh. Dari dulu ada dua mazhab besar. Satu mazhab pro vaksin, satu tidak. Satu mazhab herbal. Nah, jadi dia tidak divaksin di vaksin herbal yang madu apalah itu kan semuanya. Tapi kalau saya pribadi ternyata saya membuktikan bahwa anak saya yang pertama ini tidak vaksin lengkap. Yang kedua, ketiga, keempat setelah saya mengikuti di Jakarta, di Depok ada namanya Dr. Piprim. Beliau dosen UI, termasuk aktivis pro vaksin untuk anak-anak itu. Jadi dia menentang logika anti vaksin dengan penjelasan yang sederhana dan bisa diterima dan mudah kita sebagai muslim menerimanya. Dan saya masuk penjelasan beliau awalnya kan
rata-rata yang disasar oleh istilahnya anti vaksin itu adalah kita yang seneng ngaji, kemudian itu sasaran empuk tuh. Sama kayak nanti ada teori bumi bulat sama bumi datar. Bumi datar itu yang disasar itu orang-orang itu yang minim literasi ya, yang ngangguk-ngangguk aja kalau mendapat info baru gitu. Itu bahkan ada teori bumi datar kan. Itu sama kayak anti-vak dengan pro-vak tadi ya. Nah, pro-vaksin ini ternyata terbukti bahwa polio itu ternyata benar adanya loh. Ada kasus di mana anak yang tidak divaksin kena dia polio, kakinya yang gitu kan, kakinya bengkok. Terus ada cacar, ada vaksinnya macam-macam ya. Kalau lengkap tuh ada 4 apa 5 kali gitu kan. Ada polio, ada campak, ada itulah. Nah, kalau memang tidak mendapatkan itu semua tuh rasa-rasanya berbeda. Anak saya yang pertama tuh agak ringkih dia. Secara antibodi tubuh itu kurang beradaptasinya lemah gitu. Walaupun entah ya itu kuasa Allah tentunya kan, tapi kita kan melihat asbab. Kita menilai nahkumu bidzawahir kalau dalam istilah kaidah usul fiqh. Kita menghukumi yang nampak. Kita tidak bicara tentang hal-hal yang tidak nampak gitu. Sama rasanya vaksin anak dengan vaksin COVID kemarin itu begitu. Ada juga yang bilang kan setelah divaksin justru mau kejang-kejang, justru parah, justru jadi demam gitu. Nah, lepas ya termasuk pun memang rumit sekali kok. Termasuk vaksinnya kan ada AstraZeneca, ada vaksin macam-macam kan, ada beda-beda yang membuat dan berbeda pula kepentingannya. Nah, kalau kemudian menjadi masalah kalau kita tidak divaksin lalu bahkan kita tidak bisa kemana-mana termasuk untuk kepengurusan dokumen-dokumen pun diwajibkan kan saat itu. Tapi setelahnya tidak ada lagi kabarnya. Saya sampai di tahap yang booster kedua. Jadi vaksin 1, vaksin 2, booster 1, booster 2. Karena waktu itu kami di Bogor tuh termasuk ketat begitu. Ketat harus wajib ikut semuanya. Punya sertifikat. Jadi kami di pondok tuh didatangi oleh tim dari Dinas Kesehatan langsung untuk memvaksin seluruh pegawai dan para santri. Wajib. Mau enggak mau gitu. Jadi itu tidak menjawab sebenarnya, cuma flashback pada akhirnya balik lagi kepada keyakinan kalau urusan vaksin ya. Tapi kalau urusan yang ulil amri tadi, kalau saya cenderung kepada siapakah yang layak menentukan ya pihak yang berwenang. Kalau saya begitu, pihak yang berwenang dalam hal ini siapa? Kementerian Kesehatan tentunya yang bertanggung jawab penuh, termasuk kalau kita sebagai muslim ada otoritas yang bisa kita minta fatwa adalah MUI, dan di waktu itu MUI sudah mengeluarkan fatwa ya bahwa kita harus menjaga jarak, harus ini itu dan sebagainya begitu, dan kita mengikuti itu. Dan termasuk MUI pun perdebatan lagi tuh. Nah, ada yang mengakui MUI itu representasi kita, ada yang enggak juga. MUI itu kan perwakilan beberapa saja gitu kan. Tidak merepresentasikan umat Islam secara keseluruhan gitu. Ada saatnya fatwa-fatwa MUI itu kadang ditentang juga sama orang-orang, tidak semuanya diikuti. Tapi minimal karena MUI kita dengan katakanlah negara Malaysia aja terdekat. Di Malaysia itu ada namanya badan apa ya? Badan fatwa atau badan apa gitu. Yang dia tuh kekuatan mengikatnya kuat sekali. Di Malaysia kenapa agama Islamnya terasa lebih menyentuh, terasa lebih mengikat? Karena dia sistem bernegaranya dibuat seperti itu. Ada negara, ada badan fatwa tadi, badan hukum apa gitu namanya. Ada empat pilar. Nah kita nggak ada tuh, Nah kita terwakili oleh MUI, terwakili oleh ormas-ormas yang kemudian kita aktif di dalamnya misalnya. Itu Pak Azad, mudah-mudahan nggak tahu menjawab apa enggak.